Munasabah Al-Quran, surat Al-Alaq dengan surat Al-Qadar. Yang pertama yaitu munasabah antara ayat. Dalam surat Al-Alaq, ayat 1-5 memiliki munasabah dengan ayat 6 atau ayat setelahnya. Di mana dalam ayat 6 berbunyi, Kalla innal insana layatgha, yang artinya, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Katakanlah pada ayat di atas digunakan untuk menegur dengan keras bahwasanya pada surat Al-Alaq di mana ayat 1-5 menjelaskan tentang jati diri manusia yang diciptakan Allah dari segumpal darah dengan keadaan tidak mengetahui apa-apa. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya manusia. Lebih ditegaskan lagi bahwa kemuliaan hanya milik Allah, sehingga sangat tidak pantas manusia berperilaku melebihi kodratnya sebagai manusia, di mana dalam hal ini ditegur dalam kata kalla innal insana layatgha. Selanjutnya yaitu munasabah surat antar surat, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan surat Al-Qadar ayat 1. Apa sih hubungannya? Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan surat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan surat Al-Qadar ayat 1 yang dimana bunyinya Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar ayat 1 ini menjelaskan bahwasanya surat Al-Alaq ayat 1-5 atau surat yang pertama kali turun itu Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Pada surat Al-Qadar ini berarti surat ini menjelaskan bahwasanya Al-Quran pertama kali turun pada malam Lailatul Qadar. Munasabah akhir surat dengan awal surat berikutnya. Ayat terakhir dalam surat Al-Alaq memiliki hubungan munasabah dengan ayat pertama dalam surat Al-Qadar, yaitu perintah sujud dan mendekatkan diri kepada Allah. Pada surat Al-Alaq ayat terakhir yang bunyinya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, artinya sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Sehingga malam Lailatul Qadar, yaitu pada ayat pertama surat Al-Qadar, itu berarti malam untuk bersujud dan mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana disyariatkan pada ayat terakhir dalam surat Al-Alaq. Munasabah nama surat dengan kandungan isinya. Surat Al-Alaq berarti gumpal darah. Oleh karena itu, tujuan dari surat ini adalah menceritakan tentang fase pembentukan manusia yang ditunjukkan pada ayat 1 sampai ayat 2. Sedangkan surat Al-Qadar berarti kemuliaan. Oleh karena itu, tujuan dari surat ini yaitu menceritakan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar atau kemuliaan di mana Al-Quran tersebut diturunkan. Hal ini tercermin dalam ayat 1 sampai ayat 5. Munasabah antar suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat di sampingnya. Dalam surat Al-Alaq ayat 6-14 memiliki hubungan dengan kelompok ayat 15-19, di mana pada kelompok ayat 6-14 itu menceritakan tentang perilaku buruk manusia yang sering melampaui batas. Sedangkan pada ayat di sampingnya, kelompok ayat di sampingnya yaitu ayat 15-19 itu menceritakan tentang laknat Allah terhadap manusia yang melampaui batas. Munasabah antara ayat. Dalam surat Al-Qadar ayat 2 dan ayat 3 itu memiliki hubungan munasabah. Ayat 2 bunyi ayatnya yaitu wa ma adraka ma lailatul qadr, yang artinya dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Selanjutnya dijawab di ayat ketiga lailatul qadri khairum min alfi syahr, yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi hubungan munasabah antara ayat 2 dengan ayat 3 yaitu di mana ayat 2 merupakan pertanyaan, sedangkan ayat 3 merupakan jawaban dari pertanyaan ayat 2 yaitu tentang malam Lailatul Qadar. Munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. Dalam surat Al-Qadar ayat 1 memiliki hubungan munasabah dengan surat Al-Qadar ayat terakhir atau ayat 5. Ya, dimana pada ayat 1 bunyi ayatnya yaitu Inna
anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Adapun surat ayat yang terakhir yaitu salamun hiya hatta matla'il fajr, yang artinya kesejahteraan malam itu sampai terbit fajar. Muhasabahnya yaitu di mana pada ayat pertama menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar, sedangkan pada ayat terakhir menjelaskan tentang waktu berakhirnya malam Lailatul Qadar yaitu sampai terbit fajar.